Halo kaum rebahan, apa kabar hari ini? Balik lagi nih sama Mamang. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah film rilis tahun 1976. Kalian pernah nggak sih ada di tengah keramaian, tapi kerasa sepi banget? Nah, itu yang dia rasain sama si Travis Bickle di film klasik Taxi Driver 1976. Dia ini mantan tentara yang kena insomnia parah, sampai akhirnya milih jadi supir taksi malam di New York. Kisah akan berfokus pada seorang veteran perang Vietnam bernama Travis Bickle. Ini orangnya, saat ini Travis tinggal di kota New York dan bekerja sebagai seorang supir taksi. Namun rasa hampa dan kesendiriannya membuat Travis memiliki masalah dengan tidur, yang biasa disebut dengan insomnia. Akhirnya, si Travis mengajukan diri untuk bekerja double shift, siang dan malam, siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja asalkan memiliki aktivitas untuk mengisi waktu luangnya. I'm working long hours now. 6 in the afternoon to 6 in the morning. Lampu jalanan, asap kendaraan, dan sampah masyarakat yang selalu menemani setiap malamnya. Yang hal itu sebenarnya sangat dibenci oleh Travis, mulai dari wanita penghibur, pecandu gay, waria, penjual narkoboy, dan lain-lain di All the atapnya animals come out at hanya night. menjadi sampah yang mengotori I keindahan go kota all New York. over. I take people to the Bronx. When I return the cab to the garage, I have to clean the cum off the back seat. Travis seringkali mengalami kejadian yang tak terduga, salah satunya ketika gerombolan kulit hitam melimpari mobilnya secara tiba-tiba. Namun, si Travis tidak mempedulikan hal itu. Bekerja selama 20 jam per hari ternyata tetap tidak bisa membuat Travis tidur nyenyak. Hingga dirinya pergi ke sebuah bioskop yang memutar film 18 tahun ke atas yang memang biasa dia kunjungin sebelum yang bioskop seperti itu adalah suatu hal yang lumrah untuk kalangan menengah ke 12 bawah, dan hours of pada work masa and I itu still can't sleep. suatu hari ketika sedang menarik, Travis pun melihat seorang wanita cantik yang membuatnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Wanita itu pun masuk ke sebuah kantor tim sukses Charles, seorang pejabat yang kebetulan sedang mencalonkan dirinya untuk menjadi wakil presiden. Her. Wanita ini bernama si Betsy, seorang karyawati yang tergabung dalam tim humas kampanye yang bertugas untuk membuat slogan-slogan yang berkaitan dengan program Charles Valentine. Keesokan harinya, si Travis dengan pakaian rapinya pun nekat memasuki kantor tempat Betsy, mengaku ingin menjadi sukarelawan untuk mendukung si Charles. Sebagai presiden berharap hal ini bisa membuatnya menjadi dekat dengan Betsy. Dengan belak-belakan, Travis pun mengatakan bahwa Betsy adalah wanita cantik yang pernah ditemuinya seumur hidup. Sehingga si Betsy langsung tersipu malu dan mau diajak untuk menonton bareng oleh si Travis. Dan alangkah polosnya, Travis ketika diajak nonton film bioskop yang biasa didatangi, yakni bioskop yang menayangkan film 18 tahun ke atas. Ketika film diputar, awalnya semua nampak normal-normal saja. Ada drama antagonis dan protagonis, tetapi ketika durasi sudah mulai memasuki dengan reproduksi, Betsy pun mulai merasa tidak nyaman. Ketika adegan tersebut mendominasi durasi film bahkan lebih lama ketimbang adegan dramanya. Yang alhasil, Betsy pun segera keluar dari bioskop dengan raut wajah yang penuh kekesalan atau kesal banget. Travis memberi pengertian bahwa film ini biasa-biasa saja baginya, yang memang sering ditonton oleh pasangan yang sedang pacaran. Tetapi karena si Betsy berasal dari strata sosial yang berbeda, pemahamannya pun jelas berbeda. Sejak malam itu, Travis pun berkali-kali mencoba untuk menghubungi Betsy, yang pastinya sudah ilfil dengan dia. Dengannya sehingga Travis akhirnya nekat mendatangi kantor tempat si Betsy bekerja. Teriak-teriak dengan darah tinggi dan kata-kata makian mencoba melampiaskan kekecewaannya terhadap si Betsy, yang dianggapnya hanya memberikan harapan palsu tanpa menjelaskan apa-apa. Singkat cerita, malam pun tiba. Travis sedang narik, dia pun mendapatkan customer seorang gadis muda di bawah umur, bernama Iris. Ini sosoknya. Dia berteriak meminta diselamatkan. Tetapi tak lama muncullah seorang pria yang menariknya keluar, yang karena tidak tahu apa masalahnya, Travis pun memutuskan untuk tidak berbuat apa-apa.
Selanjutnya Travis mendapatkan seorang pelanggan, seorang pria kantoran yang meminta untuk berhenti tepat di sebuah gedung apartemen. Si pria mengatakan bahwa wanita yang berada di jendela tersebut adalah istrinya yang sedang berselingkuh dengan laki-laki lain. Di mana si pria saat itu belum siap untuk menggerebek atau melakukan tindakan yang saat waktunya tiba, nanti si pria mengatakan bahwa dirinya akan membunuh. Mereka berdua menggunakan pistol Magnum kaliber 44. Perkataan pria itu pun mulai merasuk ke dalam pikiran si Travis, di mana kesendirian dan kekosongan pikirannya membuat Travis mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dijumpainya, termasuk pistol Magnum kaliber 44 yang dikatakan oleh pria tersebut. Dan secara kebetulan saat ini Travis sedang melihat sebuah acara televisi yang menayangkan pidato dari si Charles Valentine yang secara tidak langsung telah mengingatkan pada Betsy, sehingga si Travis mulai memiliki niat buruk untuk menyakiti si Charles, yang dianggapnya adalah atasan atau bos si Betsy, yang pantas untuk menerima pelajaran atas kekecewaan tersebut. Berkat seorang kenalan sesama sopir taksi, Travis pun menemui seorang penjual senjata ilegal, dan di sana dia diperlihatkan beberapa senjata yang cukup keren, yang salah satunya adalah Magnum kaliber 44. Dengan uang yang dimilikinya, hasil nyupir Travis pun membeli 4 buah pistol yang berbeda dengan berniat untuk menjadi sosok baru. Dengan mendobrak kehidupannya, saat ini ada 2 rencana pilihan yang ingin dijalankan oleh Travis. Yang pertama, membunuh Charles Valentine. Kedua, melenyapkan sampah masyarakat yang mengotori pinggiran kota New York. Travis pun mulai menjajah satu persatu pistol miliknya, tak terkecuali menyiapkan beberapa senjata di balik bajunya agar siap pakai. Salah satunya adalah perangkat yang bisa membuat pistolnya muncul secara otomatis yang terdapat pada lengannya. Tak hanya itu, Travis dengan sosok baru ini pun mulai rajin berolahraga dan mengurangi makanan-makanan tidak sehat di menu. Hal ini adalah bentuk perubahannya secara drastis untuk mendobrak batas dan dirinya sendiri yang berbeda dari sebelumnya. Tak cukup dengan senjata dan olahraga, Travis pun berbicara sendiri seolah sedang berbicara dengan orang lain, yang hal ini merupakan bentuk pelatihan mental diri sendiri, sama seperti Joker yang mempersiapkan dirinya tampil di acara Toximurai. Travis ingin terlihat sempurna ketika dirinya akan menjalankan aksinya tersebut. Suatu hari ketika diadakan kampanye terbuka, Travis pun hadir untuk menjalankan aksinya, membunuh Charles Valentine. Namun karena banyak sekali penjagaan, yang tentu saja tidak akan bisa semudah itu membunuh seorang pejabat negara, memilih untuk pergi. Malam harinya ketika Travis sedang berada di swalayan, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Ketika seorang penjahat sedang mencoba merampok uang yang ada di kasir, di mana Travis yang kini selalu membawa pistolnya kemana-mana pun, langsung menembak penjahat tersebut dan segera disuruh pergi oleh kasir-kasir yang berterima kasih atas bantuannya tersebut. Hari-hari pun berlalu dengan televisi yang selalu teringat dengan Betsy ketika melihat Charles Valentine juga dengan kesendirian yang terus membunuhnya, membuat si Travis semakin dirundung rasa hampa dan tertekan, di mana dia akhirnya memutuskan untuk mencari gadis muda yang ditemuinya pada malam lalu, yakni si Iris, yang sempat meminta tolong dari seorang pria yang menariknya keluar dari dalam mobil. Ternyata Iris adalah seorang wanita penghibur atau suka yang open BO yang bekerja pada seorang mucikari bernama Sporty. Ini dia orangnya. Setelah tidak berhasil membunuh Charles, Travis akhirnya beralih ke tujuan keduanya, yakni melenyapkan sampah-sampah masyarakat yang ada di kota New York. Dimulai dengan membantu Iris keluar dari lingkaran hitam alias dunia prostitusi yang digelutinya selama ini. Mereka berdua pun pergi ke hotel tempat biasa Iris melakukan pekerjaan, yang di situ Travis harus membayar sekitar $10 untuk 15 menit bersama Iris. Yang ketika Iris akan membuka baju, Travis langsung menjelaskan bahwa dirinya bukan ingin melakukan hal yang seperti itu, tetapi hanya ingin berbicara mengenai Iris yang sempat meminta bantuannya pada malam itu, yakni membantunya keluar dari dunia hitamnya tersebut.
That's not hard. Keesokan harinya, mereka berdua pun bertemu kembali seusai janji kemarin di sana. Travis kembali menjelaskan tentang maksud dan tujuannya, yang pada intinya, Travis ingin agar Iris keluar dari pekerjaannya, dan dia akan memberikan semua uangnya untuk bekal Iris bisa memiliki kehidupan baru. Sempat ditanya apakah Travis tidak sayang dengan uangnya. Travis pun menjawab bahwa dirinya bingung menggunakan uangnya selama ini, sehingga dengan memberikannya kepada Iris semua uangnya tersebut, Travis berharap bahwa uang itu akan lebih berguna jika Iris menggunakannya. Tetapi sebelum memberikan uangnya, Iris diminta untuk keluar dari pekerjaannya terlebih dahulu. Sementara Travis akan pergi sementara waktu untuk menyelesaikan beberapa urusannya. Faktanya, tawaran Travis ternyata tidak membuat Iris berubah pikiran. Sempat berubah pikiran. Namun, karena selain Travis adalah orang asing yang baru dikenalnya, Sporty sang mucikari pun berhasil merayu Iris seperti yang biasa dilakukan selama ini. Sehingga Iris memutuskan untuk tidak jadi keluar dan tetap pada profesinya tersebut. Kembali ke Travis yang semakin lama semakin kuat keinginannya untuk menjadi seorang pahlawan, di mana kali ini Travis benar-benar sudah kekeh akan mengambil risiko tinggi dengan siap mati jika terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Yang hal itu dibuktikan dengan memasukkan semua uangnya ke dalam amplop yang akan diberikan kepada Iris sebagai bekal hidupnya. Really, my whole life is pointed in one direction. I see that. Dengan gaya rambut mohak sebagai bentuk pemberontakan, Travis pun kembali menghadiri kampanye terbuka yang diselenggarakan oleh Charles. Namun, untuk kedua kalinya Travis harus gagal karena acara tersebut dipenuhi oleh para penjaga dan intel yang melindungi Charles dari setiap ancaman yang akan terjadi. Dengan kegagalannya tersebut, si Travis tidak menyerah dan beralih ke opsi kedua, yakni menghapuskan sampah-sampah masyarakat dengan mendatangi si Sporty, si mucikari di tempat kerjanya saat itu, seperti terlihat sedang menunggu para pelanggannya. Tepat di depan gedung hotel untuk kemudian si Travis mendatanginya, dan tanpa banyak cakap, Travis langsung menembak si Sporty di perutnya hingga dia tersungkur tidak berdaya. Travis pun masuk ke dalam hotel dan menembak si penjaga hotel yang biasa menerima para hidung belang. Tapi tiba-tiba, seperti menembaknya tepat di bagian leher, sehingga Travis kembali menembak si Sporty yang kali ini dia berhasil membuatnya terbunuh. Tak cukup sampai situ, ketika si Travis akan masuk ke kamar Iris, muncul seorang pelanggan yang merupakan anggota gangster. Lantas ditembak Travis di bagian yang cukup vital, namun dengan pistol bervariatif yang dibawa Travis berhasil membunuh anggota gangster tersebut. Masuk ke dalam kamar Iris dan duduk dengan banjir darah sebelum akhirnya polisi datang dan mengamankan tempat tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, kita akan melihat sebuah koran mengenai aksi heroik yang dilakukan oleh seorang supir taksi biasa, yakni tentu saja si Travis, yang ternyata aksinya tersebut dinyatakan sebuah aksi kepahlawanan yang dilakukan oleh orang yang bukan siapa-siapa. Bahkan Iris sekarang sudah kembali ke keluarganya dan hidup bahagia berkat bantuan supir taksi asing yakni si Travis. Dan Anda akan sedikit dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Travis ternyata masih hidup dan kembali bekerja sebagai seorang supir taksi. Bekas luka tembakan yang ada pada lehernya menandakan bahwa Travis berhasil selamat dan pelurunya tidak sampai tertembak ke dalamnya. His wife is Miss New Jersey in 1957. Hey Travis, you got a pair. Malam itu juga Travis mendapat seorang pelanggan yakni si Betsy yang kini mulai simpati kepada si Travis setelah membaca berita di koran mengenai aksi heroiknya, yang meskipun sikap si Betsy ini sekarang menjadi lebih baik dan nampak perhatian. Travis sudah belajar dari masa lalu untuk tidak terlalu larut dalam perasaan, sehingga setelah mengantarkannya sampai ke tujuan langsung pergi dan tidak memungut biaya apapun dari Betsy. Nah guys, pesan moralnya dari film Taxi Driver ini adalah pahlawan dan psikopat itu bedanya cuma tipis banget di mata publik. Jadi film ini ngajarin kita kalau kesepian ekstrim bisa bikin orang kehilangan akal sehat. Jadi jangan pernah abaikan kesehatan mental dan jangan gampang makan mentah-mentah apa yang dipuji-puji sama media.
Oke, kalau menurut kalian sendiri, Travis Bickle itu murni pahlawan yang kebablasan atau cuma cowok frustasi yang butuh terapi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jumpa lagi nanti saya sama Mamang ya di film-film berikutnya. Ciao.